nggak terlalu kenceng, nggak terlalu kenyal, dan nggak terlalu cair. Perpaduan antara juhi dengan kentangnya yang lembut. Teksturnya tidak padat, jadi masuk mulutnya tuh sopan banget. Terasa banget. Balik lagi di Kulineran Skuy. Masih bersama gue Priska Priscilla dan tentunya hari ini gue berada di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Kita akan kembali mencoba makanan yang otentik, yang legendaris tentunya, yang sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Kira-kira apa? Kita langsung lihat aja. Skuy! Hai bro and sis. Kalian tahu gak kalau ternyata di kawasan Cikini, Jakarta Pusat menyimpan tempat kulineran yang legendaris dan otentik loh. Namanya Gado-Gado Boplo. Gado-Gado Boplo sudah ada sejak tahun 1970 dan masih eksis hingga saat ini. Nah ini dia nih bro and sis, akhirnya setelah lirik-lirik kanan kiri sampai juga di Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional. Kira-kira menunya ada apa aja ya? Langsung kita cek ke dalam. Kuy! Gado-Gado Boplo merupakan pewaris kudapan legendaris yang masih eksis di masyarakat plus 62. Sejak tahun 1970, keberadaannya selalu menjadi cerita yang hangat soal rasanya yang enak dan juga otentik. Gado-Gado Boplo dirintis oleh Ibu Juliana Hartono di Jalan Cikini Raya dekat Stasiun Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Kalau soal rasa, Gado-Gado Boplo memiliki rasa kuah kacang yang otentik karena terbuat dari kacang tanah dan juga kacang mete. Tak hanya menjual gado-gado, di sini juga menjual aneka makanan khas tradisional Nusantara. Dan dari semua masakan yang dijual, semua resepnya original loh buatan Ibu Juliana Hartono. Mantul banget dong. Kuy, buruan langsung aja merapat. Halo Mbak, selamat siang. Mau dong aku lihat menunya. Wah, warna-warni nih. Apa nih Mbak menu spesialnya? Untuk menu spesial kita ada gado-gado lontong, ketoprak, lontong sayur, nasi rames. Wah, warna-warni banget nih bro sis. Mantep nih, kalau gitu aku udah gak sabar mau nyoba. Tapi tentu aja aku harus ngobrol dulu nih Mbak sama owner ataupun pemiliknya. Ada nggak hari ini? Ada kan hari ini? Oke, kalau gitu aku mau ngobrol dulu ya Mbak. Boleh, silahkan. Thank you Mbak. Ada. Halo, Halo juga. Oma, selamat Ya. siang. Ya, Dengan Oma siapa? Ibu Juliana. Juliana, aku Cila. Cila. Betul, Oh, kita iya. dari Sinpo TV nih Oma. Oh iya. Sebelumnya terima kasih ya udah berkenan nih untuk ngobrol-ngobrol Iya. sama aku nih Oma. Iya, terima Oma. kasih. Nah, kita tahu nih ya Oma, gado-gado di Jakarta tuh banyak ya kan Oma ya. Ya. Tapi salah satu yang terkenal dan yang pasti sering kita dengar itu gado-gado Boplo ya nggak Oma? Ya. Top Ya. deh tuh di Jakarta. Ya. Nah, Oma ini kan selaku pendiri dari awal ya Oma ya. Iya. Nah, awalnya tuh gimana sih Oma bisa bikin gado-gado Boplo? Oh, saya bingung ya, udah lupa. Memang saya ada ketarik buat masak-masakan, tapi saya nggak kepikir juga bisa bikin gado-gadonya. Jadi dari dulu emang suka masak Oma? Nggak masak, tapi nggak kepikir bisa, kok bikin gado-gado gitu. Nah, saya pikir gitu. Sebenarnya sih saya niatnya ya udahlah, mungkin Tuhan udah kasih jalan sama saya. Jalannya emang udah jual gado-gado gitu ya Oma? Iya. Nah awalnya tuh bisa kepikiran masak gado-gado sampai di akhirnya itu jadi menu andalannya tuh gimana tuh Oma? Nah, waktu saya bikin gado-gado itu, begitu saya buka, banyak orang datang. Terus saya juga mikir, loh kok bisa banyak datang begini ya? Apa emang saya udah dikasih sama Tuhan jalannya begini? Oke, awalnya jualannya di mana tuh Oma? Di gerobak Oh, atau di rumah? Atau di rumah di gang. di rumah Oma sendiri? Ya, di Oke. rumah di gang.
di rumah sendiri tapi rumahnya di gangnya gang kecil, nggak gang gede. Di Jakarta? Iya, Jakarta di Kebon Siri. Oh, di Kebon Siri, berarti Iya, dekat ya dari dekat, sini? dekat, nggak jauh. Oke, nah itu Oma manggilin orang biar pada beli atau Oma cuma buka aja nanti tiba-tiba udah pada rame tuh waktu itu? Oh, saya nggak ada panggil orang. Jadi Saya benar-benar buka aja benar-benar gitu ya, buka Oma? aja. Nah, semeja ini saya buka, saya coba-coba beberapa hari gitu, ya masih lumayan ada yang beli. Itu kan baru percobaan. Kalau baru percobaan kan susah-susah gampang ya. Benar, oke. Itulah cerita muasalnya Gado-Gado Bloplo ini bisa berdiri gitu ya Oma ya? Iya. Nah, terus gimana tuh Oma? Abis dari jualan di meja, Heeh. perkembangan selanjutnya apa? Oh, kembangan selanjutnya saya kayaknya ada Nyewa ruko? Nggak nyewa ruko. Ada cici saya, Mm-mm. merit sama orang Jalan Wahid Hasim nomor 20. Nah, dia tokonya toko kayu, perusahaan kayu, mebel gitu. Jadi saya bilang saya mau minta sama dia sedikit tempatnya deh. Langsung bagi dikasih. lahan. Terus Langsung, akhirnya? langsung dikasih. Ya udah, saya terima kasih. Udah terima kasih, saya jualan. Tapi emang di situ satu lingkungan kantor semua. Jadi kalau jam makan siang rame tuh ya Oma ya? Rame, iya. Jam makan siang rame. Kesatu itu jalan besar. Kedua depan apotek 20. Ketiga jalanannya besar. Besar itu untuk Lalu lalangnya banyak. untuk apa sih jalan raya gitu. Oh, jalan raya, oke. Jadi tempatnya strategis ya Oma Ya, ya buat tempatnya jualan? strategis. Oke. Ya. Nah dulu Oma cuma jualan gado-gado aja atau udah banyak tuh Oma menunya? Banyak apa yang saya Menunya, jual? iya. Oh, belum banyak. Baru gado-gado aja? Iya, baru gado-gado aja. Oke. Gado-gado sama asinan sama nasi rames. 3 menu ya? 3 Ya, menu 3 andalan menu, sampai ya. hari ini tuh. Heeh. Nah terus udah jualan 3 menu itu, akhirnya sampai di tahap mana sih Oma tuh bisa nambah-nambah menu selanjutnya? 1 tahun punya waktu. Hmm. Saya tambah ini, tambah itu, tambah segala macam. Tambah banyak dah tuh. Iya, jadi tambah banyak. Oke, nah waktu itu Oma jualannya sendiri atau udah punya karyawan atau sama cicinya Oma tuh? Waktu itu saya belum punya Siapa-siapa? karyawan. Jadi saya cari karyawan. Oh ini bakalan rame, oh ini bakalan laku. Jadi saya terusin gitu. Oke, tapi berarti Oma bikin bumbunya semua ngulek tuh di rumah dulu, jadi Ya. dibawa ke sana gitu. Heeh. Oke, Dibawa ke sana, jadi diulek. Terus lama-lama saya jadi beli alat-alat. gede. Ya. Nah, terus habis dari numpang lahan di toko mebelnya Cici Oma itu, terus kemana lagi tuh Oma perkembangannya? Oh ya, saya mikir gini, di tempat ini ada saya punya jualan, tapi seberangnya itu ada apotek 20, tapi ada orang nawarin saya, suruh buka di sini, dikasih kontrak sama dia, Di apoteknya, di sebelahnya. di sebelah apoteknya. Oh, oke, itulah awal mulanya Oma akhirnya dapat tempat di ruko tuh ya. Nah, oke, dah di ruko itu seberapa? Bukan, di tempat waktu awal saya baru pertama itu, saya jualannya di tempat kakak saya punya depan. Kakak saya punya depan itu perusahaan kayu, perusahaan mebel. Nah, terus jadi ada saudaranya, saya minta sama saudaranya, permisi saya mau jualan di sini boleh nggak? Dikasih akhirnya. Oke, ceritanya seru banget tapi jangan kemana-mana karena ada yang mau lewat dulu, tetap di kulineran. Kuy! Hai Bransis, balik lagi di Kulineran Skuy. Masih bersama gue Priska Priscilla dan tentunya ada Oma Jul di sini sebelah aku. Oma, kita lanjut lagi nih Oma ceritanya. Tadi kan Oma udah dari tempat cicinya Oma, terus udah pindah ke seberangnya, terus kemana lagi tuh Oma jualannya? Wah,
pindah-pindah mulu, nggak tahu kemana, lupa. Udah lama. Udah lama banget saking banyaknya tuh ya pindahnya Iya, ya. iya. Ada kira-kira inget nggak tuh Oma, ada tempat-tempat apa aja tuh yang udah pernah disinggahi Gado-Gado Boplo? Tempat-tempat biasa aja. Kalau kayak food court atau Pujasera mungkin sebelumnya pernah. Ada. Di mana tuh Oma? Pujasera ada, food court ada. Di mana tuh Oma? Ya paling saya ngontrak di situ beberapa tahun. Beberapa tahun. Ya kalau udah sepi ya saya pindah lagi, cari Oh. lagi yang rame gitu. Oke, berarti Iya. kalau pindahnya itu kalau udah sepi ya justru ya. Kan ada suka sepi ya suka. Oke, nah sampai tahun berapa sih Oma tuh bikin itu semuanya sendiri? Atau Oma tuh kapan sih buka cabangnya? Buka cabangnya setahun suka pindah. Oh, tiap tahun jadi pindah-pindah Iya, tempatnya? pindah-pindah, iya. Oh, oke. Jadi kalau pindah-pindah itu kan saya bisa lihat tempatnya jelek nih, ini tahun yang di sini, pindah tempat yang lain, gitu. Nah, di tahun berapa tuh Om akhirnya menetap di Waduh, lokasi ini? Tahun berapa? Kalau yang di sini udah punya apa masih sewa nih Oma? Masih nyewa. Masih nyewa? Udah dari tahun berapa tuh Oma? Udah berapa tahun ya? Hah? 6 tahun. 6 tahun, berarti bisa dibilang dari 2018 ya. Ya. Waktu Covid masih buka nggak tuh Oma? Covid kita buka juga ya, temen nggak berapa lama, sepi. Nah, kalau sekarang Oma, cabangnya Gado-Gado Boplo tuh ada berapa sih? Cabang Gado-Gado Boplo, 17 17. Itu di seluruh Indonesia atau di Jakarta aja? di seluruh Indonesia, nggak ada di luar kota. Oh, oke. Di Jakarta aja berarti ya? Iya. Oke. Nah, kira-kira yang memilih lokasinya itu siapa nih? Oma sendiri atau sekarang udah dibantu nih sama anak atau cucunya? Udah dibantu sama anak. Udah dibantu sama Iya. anaknya. Oke, nanti kita bakal ketemu juga ya Oma ya? Iya. Sama anak Oma nih. Anaknya Oma ada berapa sih? 2. Dua. Iya 2 ya. Iya 2 Dua nih. soalnya udah lupa. Oh, dua-duanya menolong untuk memperbesar Gado-Gado Iya, Boplo iya. atau misalnya salah satu ada kesibukan yang lainnya nih? Ada kesibukan yang lain juga. Oh, kesibukan yang lain juga. Oh, oke. Berarti fokus di satu orang aja ya yang Iya. berkembang. Oke. Nah, Oma, yang kira-kira melakukan inovasi ataupun pertambahan menu sehingga menunya Oma hari ini tuh banyak banget ya. Aku lihat tadi itu siapa tuh Oma? Oma juga yang cari-cari resepnya. Iya, saya sendiri. Sendiri Oma, Nah, semuanya masih sendiri. Iya, tapi saya jajal-jajalin gitu loh ya. Kalau laku saya jual, nggak laku ya udah saya nggak jual. Tipsnya dong Oma biar bisa bikin masakan yang enak-enak kayak di Gado-Gado Boplo. Apa tuh Oma kuncinya? Ya itu sih emang saya dari masih umur berapa ya waktu itu ya? Sekolah masak nggak tuh Oma? Enggak. Nggak sekolah masak, otodidak ya berarti ya? Iya. Coba sendiri semuanya Iya, ya? serba sendiri, iya. Kalau kayak bumbu-bumbunya gitu Oma ada pilihan nggak sih? Kayak misalnya aku cuma mau kacang yang ukurannya 1 cm gitu. Oh. Gitu nggak? Oh enggak. Oh enggak, Saya cuman pikiran, oh ini kacang dicampur apa lebih enak lagi gitu. Berarti cobanya pakai lidah sendiri gitu ya Oma ya? Pakai lidah sendiri, kalau enggak pakai apa? Kalau nggak enak kan susah. Betul Oma. Nah Iya. Oma selain makanan, tadi aku juga sempat lihat ada SS-nya tuh Oma. Kalau Iya. SS-nya itu juga Oma yang coba-coba atau ada orang lain? Enggak, saya juga yang Oma coba. juga ya? Iya. Oke, perbincangannya menarik banget dan kayaknya udah cukup nih Brosis. Kalau gitu aku udah gak sabar mau ngintip-ngintip dapurnya Gado-Gado Boplo, boleh ya Oma ya? Ya, Nanti boleh. juga kita akan bertemu dan kita akan tanya-tanya lebih jauh lagi. Kalau gitu kita kuyuy. Thank you Oma. Thank you, ya. Halo, yang bisa dibantu? Halo Kak Ciwa. Halo. Aku mau lihat-lihat dong dapurnya Gado-Gado nih tadi Boleh. janji sama Oma. Boleh, silakan yuk. Ini dengan kau siapa nih? Kelvin. Dengan Kavin. Oke, thank you Kak. Yuk. Iya. Ini dapur kita buat produksi bumbunya ya. Kan? Itu ya bro, ini bisa lihat ya. Ini udah Tadi? pasti yang otentik bumbu Gado-Gadonya Ya, nih. gini-gini. Tadi ada jam makan udah lewat, jadi tinggal dipanasin lagi. Baru nanti di-spray kembali. Oke. Bisa dilihat ya bro, di sini apa nih namanya? Ulekan. Ulekannya aja tuh bersih loh tuh. Jadi selalu dibersihin gitu ya. Terus ini juga sausnya tuh kental gitu ya, nggak terlalu encer. Jadi Iya. pasti nih kacangnya real, bukan kacang ecek-ecek nih tuh. Ada harum-harumnya loh ya guys. Oke. Jadi kita ada lontong, ada kentang tahu, telur, selada, dan sayuran kita kayak gini. Iya.
kita taruh di tanggo, ada kacang panjang, bayam, kol, sama toge. Oke, Sudah tinggal lengkap dikit, ya. saya tadi baru Oh iya, ntar tinggal di refill ya kok ya. Ya. Oke, aku mau lihat lagi kok ada apa lagi nih. Ini kita ada sambal goreng kentang, terus krecek. Kalau yang ini dapur untuk memanaskan makanan ramesan yang dijual di sini ya bro and sis. Menunya ialah kentang balado, krecek, rendang, dan tempe orek. Kita masuk lagi ke dapurnya. Nah, ini dia. Nah, ini dia nih tempat gorengnya. Ya, boleh. Boleh. Sis. Nah, Boleh ini dong, ada, kameramen kasih lihat dong. ini ada gudeg ya. Oh, lagi masak gudeg nih ya. Nah, Lagi gudeg ngangkatin ini ya. opor Oh, telur dan ayam, ada tahunya juga. Lagi diangkatin ya. Ya, Nah, biasanya tuh ini tuh prepare-nya setiap hari diganti kok. Atau dikit 2 hari, 3 hari stoknya. Atau stoknya karena ini makanan matang selalu dikirim dari dapur sentral, jadi ini sudah jadi konsisten Rasanya. standarnya. Oke, berarti punya dapur sentral ya? Ada, kok? ada dapur sentral. Oke, dapur sentralnya ada berapa tuh kok? Satu. Namanya sentral satu, tapi cabangnya kok Ada 17. 17. Luar biasa ya, rame terus nih berarti ya? Puji Tuhan dari dulu rame ya. Oke, lanjut lagi kok, ada apa lagi di sini? Kemudian di sini kita biasa untuk goreng. Goreng dulu. Ya, kerupuk. Ini kerupuk dari kami. Goreng, goreng, goreng. Kalau ini dapur untuk tempat menggoreng kerupuk ya bro and sis. Kata Ko Kelvin, sebelum digoreng di sini, kerupuknya sudah lebih dulu dijemur agar mengembang. Setelah itu, baru deh digoreng di tempat yang ini. Tapi maaf ya, karena minyaknya belum panas, jadi nggak bisa deh ada adegan menggoreng. Hehehe. Angsana kita lihat. Ada di lantai 2. Ya. Tapi kalau dapurnya segini aja. Segini aja. Karena semuanya makanan-makanannya ada yang disiapkan di dapur sentral. Iya. Oke deh kok kalau gitu, thank you banget. Sama-sama. Thank you banget Oma Sama-sama. udah diizinkan untuk mengintip dapurnya mereka yang ada di sini. Sekarang tentunya aku mau icip-icip rasanya dong ya kan Silakan. kok. Jadi aku mau pesen dong kok menu-menu tadi rekomendasinya ada apa aja tuh? Ada gado-gado. Tergantung, kalau mau yang berat ada nasi timbel, ada kalau yang agak ringan untuk wanita mungkin rujak gigi boleh. Boleh juga itu ya. Terus apa lagi? Nasi Ketoprak. rames, ketoprak juga boleh. Boleh. Ya udah itulah kalau Sip. rasanya ya. Sip, aku tunggu di Siap. meja kalau gitu. Thank you. Thank you kok. Thank you, Oma. thank you. Jangan kemana-mana, tetap di kulineran. Skuy. Rumah makan Gado-Gado Boplo menyediakan aneka makanan tradisional Indonesia. Selain gado-gado yang menjadi spesialnya, di sini juga tersedia menu lain yang rasanya bikin lidah bergoyang. Kali ini gue mau icip-icip gado-gadonya dulu. Nasi rames ayam dan juga rujak cuhi. Kuy bro and sis! Oke deh bro and sis, balik lagi di kulineran Skuy. Masih bersama gue Priska Priscilla tentunya. Ini sudah terhidang di meja, tadi salah 3 dari sekian banyak menu favorit yang dipunya sama Gado-Gado Boplo. Boleh mas, silahkan. Terima kasih. Oke, jadi di sini ada Gado-Gado Boplo tentunya dengan selera kalian. Jadi bisa pilih nanti mau tidak pedas, sedang ataupun pedas. Selanjutnya di sini ada rujak juhi. Dan yang terakhir ada nasi rames ayam, karena mereka kabarnya ada beberapa opsi, jadi nasi ramesnya bisa sama telur, bisa sama empal, dan lain sebagainya. Nah sekarang aku mau coba dulu satu-satu. Kita mulai dari yang mana ya, gado-gado dulu lah ya, sesuai namanya Gado-Gado Boplo. Jadi di sini isiannya tuh ada timun, ada kacang panjang, ada lontong, ada telur, emping, dan juga dipakein bawang goreng. Rasanya sedap dan ada jagung juga nih.
dan ada toge. Oke, kita siap ke suapan pertama. Bumbu gado-gadonya tuh tadi kayak nggak terlalu kencang, nggak terlalu kenyal, dan nggak terlalu cair. Dan itu sesuai dengan rasanya gitu ya. Jadi karena teksturnya tidak padat, jadi masuk mulutnya tuh sopan banget gitu. Terus rasanya pas. Jadi kalau kalian nih yang nggak bisa makan pedes, tapi pengen makan gado-gado yang rasanya seger, terasa banget. Sayur-sayurannya tuh fresh gitu. Jadi bukan yang kayak udah layu, udah lembek, disiram sausnya juga, sausnya seger gitu rasanya ya. Sekarang aku ambil pakai telurnya. Kelihatan nggak sih kalian tuh dari warnanya ya, nih ya, coba di zoom dikit gitu kan. Warnanya tuh seger gitu. Oke. Sekarang aku mau lanjut cobain nasinya dulu kali ya. Nasinya dulu aja, biar lebih gampang gitu ya. Di sini pakainya nasi putih, dipakai bawang goreng, dikasih sambal, ayam goreng, tempe orek. Di sini ada kentang dengan udang kayak mirip-mirip balado gitu ya. Terus di sini juga ada yang kenyal-kenyal beserta tahu. Kikil maksudnya. Oke, kalau gitu kita cobain. Kita cobain dulu tempe sama tahu oreknya ya. Emang beda ya, bro and sis. Ini rasanya tuh tempenya manis, tapi nggak kemanisan. Ayamnya juga kelihatannya seger dan fresh gitu ya. Kenyal banget. Tahunya juga, kalau misalnya kalian nggak bisa makan pedas, tetap aman. Oke, ini sekarang kita coba dulu ayamnya. Biar lebih nampol, makannya pakai tangan aja ya. Biar lebih komplit, tambahin kerupuk. Ayamnya, meskipun terlihatnya putih, seperti ayam goreng pada umumnya, tapi ada rasanya loh teman-teman. Dan ini rasanya berasanya tuh kayak pakai minyaknya udah pasti bersih ya, feeling aku. Dan dia ada something bumbunya juga yang bikin meresap ke dalam gitu. Jadi nggak cuma sekedar rasa ayam, tapi ada beberapa bumbu rempah juga yang menyebabkan ayamnya ini rasanya bukan ayam-ayam pada umumnya. Oke, next lanjut kita cobain ke rujak juhinya. Tukeran kali ya posisinya ya sama gado-gado biar gampang gitu ya. Di sini rujak juhinya ada mie-nya, ada kentangnya, ada sayurnya, ada juhinya yang pasti, ada timun, ada selada, dan langsung aja kita cicipin. Rasanya seger banget di mulut. Perpaduan antara juhi dengan kentangnya yang lembut, yang fresh gitu ya. Lagi-lagi sayur-sayur yang punya sama gado-gado boplo memang rasanya seger gitu di mulut. Ini ada mie-nya, jadi satu porsinya cukup pasti untuk kita makan siang. Jadi nggak mungkin kalau misalnya kalian nggak kenyang sih, kata aku ya, udah pasti kenyang gitu kan. Dan di sini semua harganya start dari 50 ribuan. Kita minum dulu bro and sis. Selanjutnya aku mau lanjut makan, jadi selamat menikmati. Wah, ini sih sesuai ekspektasi gue. Semua hidangan yang gue pesan bener-bener mantap. Terutama untuk gado-gadonya ya bro and sis. Karena bumbu kecangnya gurih, sayuran, telur,
tempe, dan juga tahunya seger banget. Kalau untuk nasi rames ayamnya juga rasanya juara karena ayamnya empuk. Sedangkan rujak buhinya manis, agak pedas, dan pastinya seger. Oke bro and sis, ini adalah suapan terakhir. Pastinya ini semuanya bikin kenyang banget. Setiap kalian pesan satu porsi itu udah pasti kenyang, kayaknya nggak mungkin kalau nggak kenyang. Dari semua ini yang paling aku rekomendasikan tentu saja gado-gadonya, sesuai dengan namanya gado-gado Boplo ya. Jadi nilainya 9/10, lembut banget ya, semua sayurannya segar sebenarnya ya. Terus yang kedua adalah nasinya, karena ini nasinya ngenyangin banget, rasanya colorful, tasteful, nano-nano gitu ya. Semuanya ada 4 sehat 5 sempurna. Nah, selanjutnya juga yang terakhir, makanan penutupnya. Kalau lagi pengen rasa yang kenyang tapi pengen yang seger-seger gitu kan. Nah, ini nih rujak juhi andalannya ya. Ini aku kasih nilai 7/10. Yang ini 8/10. Oke deh kalau gitu, semuanya udah selesai. Gue mau SMP, selesai makan, pulang. Jangan lupa saksikan terus Kulineran Skuy setiap hari Minggu jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Gue Priska Priscilla, pamit dulu. Dadah! Simple TV, News, Sport, Entertainment.